Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Hidayatullah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah presentasi dari makalah yang telah kita rancang, yaitu makalah mengenai pembahasan analisa dan perancangan sistem. Kita lanjut saja. Di sini ada 7 permasalahan. Dan saya pribadi akan menjelaskan permasalahan yang pertama dan yang kedua. Kita lanjut. Masalah yang pertama yaitu adalah sistem dan analisa sistem. Sistem adalah sebuah sekumpulan atau unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, di dalam sistem ada karakteristik sistem. Dalam karakteristik sistem, yaitu terpecah atau dibagi di dalamnya ada sebuah organisasi, interaksi, interdependensi, dan integrasi. Untuk organisasi sendiri, yaitu mencangkup sebuah struktur atau fungsi organisasi. Sementara untuk interaksi, yaitu adalah saling berhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk interdependensi adalah bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Sementara untuk yang terakhir, yaitu integrasi, adalah suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terbagi dalam deterministic system, probabilistic system, open system, dan closed system. Untuk deterministic system sendiri adalah sistem di mana operasi-operasi yang di dalamnya ada input ataupun output yang terjadi di dalamnya dapat melakukan dan diketahui dengan pasti. Contohnya, sebuah program komputer melaksanakan secara tepat dan sesuai dengan rangkaian instruksinya. Selanjutnya untuk probabilistic system, yaitu sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau selalu ada sedikit kesalahan, penyimpangan terhadap ramalan jalannya sebuah sistem. Contohnya yaitu adalah sistem penilaian ujian atau sistem pemasaran. Untuk yang selanjutnya yaitu open system adalah sistem yang mengalami pertukaran energi, materi atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Untuk open system ini, contohnya yaitu sebuah sistem organisasi memiliki kemampuan adaptasi bisnis dalam menghadapi persaingan. Contohnya adaptasi bisnis dalam menghadapi persaingan dari pasar yang berubah, dari pasar yang berubah, perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir. Untuk yang terakhir yaitu closed system adalah sistem fisik ini di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi atau informasi lingkungan di luar sistem tersebut. Yaitu contohnya reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup. Kita lanjut. Metode dalam sistem yaitu ada metode black box dan metode analytic system. Untuk black box sendiri adalah sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam, sedangkan untuk pihak luar hanya mengetahui masukan dan hasil dari sistem tersebut. Contohnya yaitu bagian percetakan uang.
Proses pencernaan masuk yang sudah terdefinisi, keluaran yang sudah terdefinisi, pengelolaan yang tidak terdefinisi. Untuk analistik sistem, yaitu suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistemasisan tujuan dari sistem yang tidak efektif atau evaluasi. Sedangkan untuk analistik sistem tersebut terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menentukan identitas dari sistem, menentukan tujuan dari sebuah sistem, dan bagian apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem. Untuk fungsi sistem analis adalah yaitu terbagi menjadi dua, mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai atau user dan memilih alternatif metode pemecah masalah. Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua atau materi yang kedua adalah perancangan sistem secara umum. Setelah dari tahap analisis sistem, setelah analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Lalu, tiba waktunya bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap tersebut disebut dengan perancangan sistem secara umum. Untuk tujuan perancangan sistem adalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Untuk yang selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada pemrograman atau kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Untuk personil yang terlibat yaitu terbagi atau terdapat 4. Yang pertama, spesialis pengendalian. Yang kedua, personil penjamin kualitas. Yang ketiga, spesialis komunikasi data. Yang terakhir, pemakaian sistem. Untuk tahap selanjutnya adalah tahapan perancangan sistem. Yang pertama adalah perancangan output. Untuk perancangan output sendiri merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Lalu yang selanjutnya perancangan input. Untuk perancangan input sendiri tujuannya itu untuk mengefektifkan biaya pemasukan data. Yang selanjutnya untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Untuk perancangan dialog atau perancangan dialog tujuannya adalah untuk menjaga agar pemasukan data itu benar. Untuk yang selanjutnya tujuannya untuk perancangan dialog ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Sedangkan untuk perancangan sebuah proses sistem tujuannya adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yaitu selanjutnya untuk mengawasi proses dari sebuah sistem. Untuk perancangan database, penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau untuk mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu untuk perancangan kontrol, tujuannya adalah agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Untuk tekanan perancangan, yaitu ada integrasi. Lalu untuk selanjutnya jalur pemakaian atau sistem, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan sistem, kebutuhan sistem, kebutuhan pengolahan data sampai dengan kebutuhan kelayakannya. Baik, itu untuk sampai dengan pembahasan materi kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fitriani dari kelompok 1, analisa data dan perancangan sistem, yang ingin menerangkan makalah saya atau melanjutkan makalah kami di pertemuan 3, yang judulnya Data Flow Diagram. Data Flow Diagram ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada konsep perancangan terstruktur, yaitu pendekatan perancangan terstruktur dimulai dari awal 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik atau teknikes yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang terstrukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. 2. Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. 3. Bentuk data flow diagram. Terdapat 2 bentuk DFD, yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistem. Dan di sini juga ada syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Syarat-syaratnya itu terbagi 3. Yang pertama, memberi nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua, memberi nomor pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD sering mungkin agar enak dilihat. Penggambaran DFD sesering mungkin menggambarkan DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik. DFD itu benar-benar dapat diterima oleh pemakai dan sudah cukup rapi sehingga profesional sistem tidak merasa malu untuk menunjukkan DFD itu kepada atasan dan pemakai atau si pengguna ya. Dengan kata lain, penggambaran DFD ini dilakukan sampai terbentuk DFD yang enak dilihat dan mudah dibaca oleh pemakai dan profesional sistem lainnya. Penggambaran DFD yang konsisten. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. 5. Penggambaran DFD. Tidak ada aturan yang baku untuk menggambarkan DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar langkah untuk membuat DFD adalah 1. Tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar langkah untuk membuat DFD adalah identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat. 2. Diagram alur data atau fisik. DADF lebih dapat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada. Penerapan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan, termasuk proses-proses manual, untuk memperoleh gambar bagaimana sistem yang ada diterapkan di DADF. Dan DADF bisa dibuat proses-proses manual juga digambarkan
Nama dari alur data harus memuat keterangan yang cukup terinci untuk menunjukkan bagaimana pemakai sistem memahami kerja sistem. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 5 tentang perancangan berorientasi objek. Perancangan atau desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Berarti kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Di sini terdapat karakteristik dari objek. Karakteristik dari objek itu biasanya identitas, berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut objek. Lalu objek dapat konkret seperti halnya arsip dalam sistem atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Selanjutnya, kelas objek. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Atribut itu data item yang menegaskan objek. Kalau operasi, fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Lalu kalau metode itu pelaksanaan prosedur. Kelas objek merupakan wadah bagi objek, dapat digunakan untuk menciptakan objek. Suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Selanjutnya, istilah-istilah objek yang tadi sedikit saya jelaskan. Atribut, ada atribut, operasi, dan metode. Dan ada perancangan atau desain berorientasi objek ini mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama itu encapsulation, yang kedua inheritance, yang ketiga polymorphism. Maaf saya. Yang pertama encapsulation itu adalah dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Lalu inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Maksudnya itu bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Dan yang ketiga itu polymorphisme, yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Di sini dapat kita lihat penjelasan tentang polymorphisme. Lalu ada model berorientasi objek, yaitu sebuah model objek menangkap struktur statis dari sistem dalam menggambarkan objek dalam sistem hubungan antara objek serta atribut dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Lalu ada diagram objek. Diagram objek melengkapi notasi grafik untuk pemodelan objek kelas dan relasinya dengan yang lain. Diagram objek bermanfaat untuk pemodelan abstrak dan membuat perancangan program.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Permatadara dari kelompok 1 Analisa dan Perancangan Sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi di pertemuan 4 dan 5. Materi di pertemuan 4 ini tentang flowchart. Flowchart sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart ini dapat menolong programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan dapat menolong menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart juga biasanya mempermudah suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, di dalam flowchart itu terdapat pedoman-pedoman dalam membuatnya. Seorang programmer jika ingin membuat flowchart, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, jadi harus dapat dipengerti oleh pembacanya. Yang ketiga itu, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas, jadi harus ada start-nya dan kemudian stop-nya. Terus yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Contohnya menghitung pajak penjualan. Selanjutnya, yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar, jadi harus berurutan, nggak boleh asal urutannya. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sudah digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Simbol konektornya harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar, jadi biar jangan yang terlalu rumit. Selanjutnya, flowchart memiliki 5 jenis. Yang pertama itu flowchart system. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan. Flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Yang kedua, flowchart paperwork atau dokumen flowchart, yaitu flowchart ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart ini memiliki kegunaan utama, yaitu untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, flowchart skematik. Flowchart skematik ini mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, menggunakan periferal, form-form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik ini digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart. Selanjutnya, flowchart program. Flowchart ini dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart program ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Biasanya programmer menggunakan flowchart program ini untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer.
Lalu yang kelima ada flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Flowchart proses ini kegunaannya biasa digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Ada juga simbol-simbol flowchart seperti input, output. Input, output itu biasanya berbentuk jajar genjang, seperti jajar genjang. Proses simbol proses biasanya berbentuk persegi dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Teddy Elamizaki. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 6 yang berjudul tentang Unifit Modeling Intuit. Unifit Modeling Intuit merupakan metode pemodelan secara visual bagaimana sarana untuk merancang dan membuat software berorientasi objek. Karena dari itu, UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasis pada paradigma object oriented. UML sebagai sebuah bahasa yang memberikan vocabulary dan tatanan penulisan kata-kata dalam Microsoft Word untuk kegunaan komunikasi. Building block terdapat 3 macam. Yang pertama, benda T. Yang kedua, hubungan relationship. Yang ketiga, bagan atau diagram. Oke, kita lanjut. Diagram-diagram yang terdapat pada UML. UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram tersebut. Diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Kita ambil contohnya tiga macam diagram yang terdapat pada UML. Yang pertama, diagram use case. Yang kedua, diagram cross. Yang ketiga, diagram stack chart. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Yanuar Nugraha dari kelompok 1 Analisa Sistem dan Perancangan. Melanjutkan pembahasan materi yang tadi teman-teman saya sudah bahas. Untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang perancangan sistem terinci. Di dalam sistem perancangan terinci ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu perancangan input dan yang kedua adalah perancangan output. Perancangan input adalah langkah awal dimulainya proses informasi. Input wajib direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan yang memerlukan input data. Yang pertama adalah insert into, delete from, dan update database jika dalam database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga, memulai aksi dan melaksanakan suatu tugas. Beberapa media yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data, di antaranya yang pertama adalah paper form, yang biasanya digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua adalah electronic form. Dan yang ketiga, direct entry dan device. Dan yang keempat adalah code. Next. Untuk perancangan output adalah bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Dan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan dapat digunakan, biasanya meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah accessibility, atau yang biasa
ke bahasa Indonesia adalah kemudahan akses. Yang kedua, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi atau timeline. Istilahnya ketepatan, jadi harus tepat timelinenya. Yang ketiga adalah relevance. Jadi relevance itu menghindari detail yang berlebihan. Untuk yang keempat adalah akurasi. Akurasi ini berarti lebih tepatnya adalah bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan atau meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir adalah usability. Usability itu sesuai dengan model mental atau tipe cognitive user. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien. Klien di sini adalah end user ya, yang akan menggunakan laporan. Perancangan harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.